Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Semua siap untuk memuji Tuhan? Mari bawa hati yang bersyukur, bawa pujian pengagungan kita bagi Tuhan kita yang besar. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Dia Tuhan yang besar. Mari bersama-sama angkat pujian ini. Kita berkata, Tuhan sanggup, tak pernah gagal. Tiada yang mustahil bagi Dia. Di depannya sukacita melimpah, di kanannya nikmat senantiasa. Bersama-sama kita berkata, na 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 na. Aku bahagia, bahagia, na 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 na. Aku anak raja, ahli waris kerajaannya. Sambil lihat kiri kanan, kasih senyum depan belakang. Mari kita puji Dia, kita katakan, ya Tuhan yang sanggup. Tak pernah gagal. Tiada yang mustahil bagi Dia. Di depannya sukacita melimpah, di kanannya sama-sama katakan, nikmat senantiasa. Semua berkata, na 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 na. Aku bahagia, aku bahagia, na 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 na. Aku anak raja, ahli waris kerajaannya. Pujilah Tuhan yang telah menjadikan kita anak-anaknya. Mari yang bersuka cita di dalam Tuhan, ahli waris kerajaannya, angkat dua-dua tangan sambil suka cita. Puji Dia, angkat suaramu, katakan, na 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 na. Na 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 na. Aku bahagia, aku bahagia, na 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 na. Aku anak raja, ahli waris kerajaannya. Ahli waris kerajaannya, ahli waris kerajaannya. Dengan sukacita, ahli waris kerajaan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Sampaikan firman-Mu, kami siap diberkati dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, semua yang percaya dan diberkati sama-sama berkata, amin. Lebih mantap lagi katakan, lebih keras sekali lagi katakan amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan, haleluya.
Silakan duduk saudaraku yang dikasih Tuhan. Success people, fresh anointed people. Amin. Gimana kabar semuanya? Wow, tidak ada harapan untuk apa? Sakit, tidak ada harapan untuk lemah, tidak ada harapan untuk miskin. Katakan amin. Saudara, kita memasuki musim yang baru. Halo, musim kemenangan, musim kesehatan, musim pemulihan, musim penuaian besar. Amin. Di musim yang baru tentunya kita harus memakai adaptasi kebiasaan yang baru. Kostum musim dingin tidak bisa dipakai di musim panas. Demikian juga kalau Anda pakai kostum musim panas, Anda pakai di musim dingin, akan fatal akibatnya. Demikian juga cara hidup di padang gurun dengan cara hidup di tanah perjanjian tentu berbeda. Cara yang kita pakai di tanah perjanjian tentunya dengan cara yang baru. Tidak bisa lagi dengan cara di padang gurun. Di padang gurun, saudara dan saya tidak perlu untuk menabur dan menuai. Sebab setiap pagi Tuhan menyediakan burung puyuh. Betul? Dan tiap sore burung puyuh, setiap pagi mana. Saudara, di padang gurun kita akan terus lihat ke atas dan ada tiang awan dan tiang api 24 jam non-stop. Tetapi di negeri perjanjian, di musim yang baru, itu tidak terjadi lagi. Penyertaan Tuhan bukan berarti tidak ada. Tuhan tetap menyertai, tapi yang diperlukan adalah iman. Kita percaya bahwa Tuhan menyertai. Seperti saya katakan, percaya bahwa matahari itu bersinar, dan percaya bahwa matahari tetap bersinar sekalipun kita nggak melihat cahayanya adalah sesuatu yang berbeda. Mungkin terhalang oleh mendung, mungkin terhalang oleh awan, tapi percayakah Bapak Ibu bahwa matahari tetap bersinar? Demikian juga, sekalipun saudara mungkin belum melihat hari ini kebaikan Tuhan, percayalah bahwa setiap hari selalu ada kebaikan yang Tuhan berikan buat kita. Tepuk tangan paling meriah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di musim yang baru kita perlu AKB, adaptasi kebiasaan baru. Saya tempatkan yang pertama yaitu percaya saja. Bisa ditulis saudaraku, tolong multimedia, bukan ini, tulis apa yang saya tadi sampaikan di khotbah minggu lalu, percaya saja. Ya, percaya saja itu adalah yang pertama. Kenapa saudara? Sebab kita nggak lihat tiang awan lagi, kita nggak lihat tiang api lagi. Dan Tuhan, Tuhan berkata kepada Yosua, hambaku Musa telah mati. Aku sekarang memilih kamu untuk memimpin bangsa ini memasuki negeri perjanjian. Kuatkan, teguhkan hatimu. Bukankah telah kukatakan, kuatkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Ketiga kali Tuhan bicara, kuatkan, teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Sekali lagi yang pertama yang Tuhan mau yaitu percaya saja. Amin. Nah, saudaraku, yang kedua adalah Tuhan membawa Musa, memimpin Musa keluar dari Mesir dengan tongkat. Tuhan, Musa memimpin mereka. Udah nggak usah ditulis, susah dari tadi belum ada, nggak apa-apa. Nah, tetapi saudaraku, Tuhan memakai Yosua bukan lagi dengan tongkat, tetapi dengan apa? Hadirat Tuhan. Tabut Allah berjalan di depan, ada jarak. Saat Musa memimpin Israel, tongkat diangkat, laut Teberau terbelah. Tetapi di negeri perjanjian tidak begitu lagi mainnya. Harus melangkah dulu. Di tengah sungai Yordan yang sedang banjir, yang sedang meluap, kaki para imam mengangkat tabut Allah
dan harus masuk dulu ke empat-empatnya. Kalau tidak percaya, takut. Bagaimana nanti kalau tenggelam? Bagaimana kalau ada air yang akan melanda mereka? Maka saya tempatkan kata percaya saja, itu nomor satu. Nomor dua adalah, saudara dan saya memasuki negeri perjanjian ini, bawalah tabut Tuhan. Tanpa lagi melihat isi di dalam tabut. Nanti saya akan sampai ke sana. Bawalah tabut Tuhan itu tanpa melihat isi yang ada di dalam, enggak usah, di dalam tabut saudara. Ya. Bawalah tabut Allah tanpa melihat isinya. Dengan cara apa kita membawa tabut Allah? Dengan cara apa kita membangun hadirat Tuhan? Dengan cara apa kita membangun mercy seat, tahta kemurahan, tahta kasih karunia, tahta anugerah untuk Tuhan bertahta. Yang pertama kita sudah belajar dari puluhan tahun yang lalu dengan ucapan syukur, worship. Pujian, penyembahan, ucapan syukur adalah refleksi dari, saudaraku, pujian, penyembahan adalah ucapan syukur, adalah refleksi dari ucapan syukur. Orang yang percaya bisa mengucap syukur. Orang yang tidak percaya sulit mengucap syukur. Maka saudaraku cuma satu, kenapa bangsa Israel gak bisa memasuki tanah Kanaan? Mereka yang lahir dari Mesir, hanya beberapa gelintir saja yang bisa masuk tanah Kanaan, yaitu Yosua, Kaleb, dan beberapa orang lagi. Tapi sebagian besar, hampir 2 juta orang yang lahir di Mesir, tidak ada satupun yang masuk tanah Kanaan karena mereka gagal mengucap syukur. Apa yang mereka lakukan? Lawan daripada mengucap syukur adalah ngomel, ngeluh, gerutu. Itulah yang mereka lakukan. Kenapa mereka ngomel, gerutu, dan ngeluh? Karena mereka tidak percaya. Sebab kalau percaya pasti bisa mengucap syukur. Percayalah saudara, pada waktu Anda mulai ngeluh, mulai ngomel tentang pekerjaan, tentang bisnis, tentang apapun, tentang keuangan, itu tandanya Anda mulai meragukan Tuhan. Tetapi orang yang mempercayai Tuhan, gak mungkin ada gerutuan. Pasti dia akan selalu bersyukur. Dia percaya Tuhan tahu yang terbaik buatnya. Amin. Amin. Maka Bapak Ibu, yang kedua, dengan cara apa kita memberitakan kematian Tuhan? Sebab di dalam tabut, di atas tabut ada tutup pendamaian yang diperciki dengan darah. Ini menggambarkan darah Yesus. Makanya saudara, setiap kali bangsa Israel ada wabah, ada musuh, ada apapun yang mengancam keselamatan mereka, mereka memberitakan kematian Tuhan dengan melakukan praktek bayang-bayangnya, yaitu mempersembahkan anak sulung dari kambing domba yang tidak bercacat celah. Betul? Maka Bapak Ibu bisa lihat dengan dua hal ini, tabut berjalan di depan. Yosua dan seluruh bangsa Israel tidak pernah gagal kecuali satu, yaitu waktu mau menaklukkan satu kota kecil yang bernama Ai. Kenapa mereka gagal? Ternyata ada satu keluarga yang tidak mempercayai Tuhan sepenuhnya. Namanya Akan. Tuhan sudah memerintahkan bahwa seluruh barang-barang emas, perak, kain sinear dan sebagainya mesti dimusnahkan untuk Tuhan. Tidak boleh diambil, tidak boleh dibawa, tetapi akan mencurinya, mengambilnya, dan menyembunyikannya di bawah kemahnya. Saudara, kenapa akan melakukan itu? Karena akan tidak mempercayai Tuhan untuk masa depannya. Mental budak masih tersisa di dalam diri Akan. Maka dia mencuri apa yang menjadi milik Tuhan. Maka diadaptasi kebiasaan baru. Mari saudaraku, jangan lagi kita mencuri apa yang menjadi milik Tuhan. Apa itu saudaraku? Pujian, kemuliaan, ucapan syukur.
Itu milik Tuhan. Kalau Anda dipakai Tuhan, Anda diberkati Tuhan, Anda naik pangkat, Anda promosi, Anda dapat anugerah kesehatan, sekali lagi, semua itu bukan karena perbuatan kita, tapi karena kasih karunia Tuhan. Amin. Apa itu kasih karunia Allah? Allah yang menjadikanku sehat, Allah yang menjadikanku makmur karena kematian Yesus di kayu salib. Jangan kita mencuri bahwa itu adalah milik kita. Jangan kita mencuri bahwa itu adalah usaha kita. Semua itu adalah anugerah semata. Yang kedua, apa yang gak boleh dicuri, saudaraku? Persepuluhan adalah milik Tuhan. Sebab saudaraku, dari satu gelondong berkat yang Tuhan beri kepada saudara dan saya, Tuhan mau hati saudara melekat kepada Tuhan. 1/10 kita bawa kepada Tuhan, itu artinya kita punya hati yang melekat kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu. Jadi kalau ada orang-orang yang saudaraku masih mencuri persepuluhan yang harusnya milik Tuhan, sejujurnya hati mereka belum kepada Tuhan. Hati mereka masih kepada harta. Firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu. Saudaraku, persepuluhan bukan untuk memperkaya Tuhan. Persepuluhan bukan untuk mempersulit kita. Tapi persepuluhan Tuhan mau untuk apa? Menguji hati kita. Apakah hati kita berpaut kepada Tuhan atau kepada harta? Bagaimana Anda bisa berkata, aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi Tuhan, kalau yang 1/10 saja kita masih mencurinya? Kegagalan bangsa Israel menaklukkan kota kecil Ai karena mereka mencuri yang seharusnya milik Tuhan. Malam ini, saudaraku, diadaptasi kebiasaan baru, Anda akan mengalami musim yang baru jika Anda tidak mencuri apa yang menjadi milik Tuhan. Kalau Anda naik pangkat, Anda dipakai Tuhan, Anda cantik, Anda cakep, Anda ganteng, saudaraku, semua itu adalah anugerah. Kalau Anda diberkati, usaha Anda diberkati, semua adalah kasih karunia. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi rohku, kata Tuhan, yang menjadikan kita berhasil. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Amin. Dan yang ketiga dalam Yosua pasal 14 ayat yang Yosua pasal 24 ayat yang ke-14, dan takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya. Saudaraku, yang Tuhan mau yaitu takut, hidup dalam takut akan Dia dan beribadah kepadanya. Inilah 3 adaptasi kebiasaan baru yang harus saudara dan saya lakukan. Sehingga saat kita memasuki musim yang baru, saudara akan mengalami musim yang luar biasa mulai hari ini. Katakan haleluya. Baik. Nah saudara, dengan 3 adaptasi tadi saya akan menitik beratkan kenapa saya tempatkan kata percaya saja menjadi poin yang pertama. Percaya saja artinya iman. Artinya beriman kepada Tuhan. Apa itu iman? Dalam Ibrani pasal 11 ayat 6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, yang membuat Tuhan berkenan kepada kita, iman. Bukan perbuatan kita, bukan persembahan kita, bukan kelakuan kita, tetapi iman kita. Nah, iman, saudaraku, apa sih iman? Saudara, ayat yang keempat menjelaskan yang menarik hari ini saya mau sampaikan buat saudara. Tolong yang tulisan saya aja, langsung ada bahasa Inggrisnya juga. Karena iman, Habil atau bahasa Inggrisnya Abel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya. Dan karena iman ia masih berbicara
setelah ia mati. Bahasa Inggrisnya kita lihat, saudaraku. A more excellent sacrifice than Cain. Habel mempersembahkan persembahan yang lebih baik. More excellent sacrifice. Ini yang dipersembahkan Habel kepada Cain, kepada Tuhan. Pertanyaannya, apakah Cain tidak memberi yang terbaik kepada Tuhan? Cain juga memberi yang terbaik. Apakah Habel memberi yang terbaik? Sama. Kemudian mungkin Anda berkata, Pak, Cain petani. Wajar dia memberikan hasil pertanian. Habel peternak, maka dia memberikan hasil ternak. Bukan itu, saudaraku. Sebab ini yang saya katakan bahwa dari zaman dulu sampai hari ini, selalu akan ada dua golongan di dunia ini. Golongan Cain dan golongan Habel. Iman yang sejati adalah iman Habel. Mari kita lihat, saudaraku. Terus, bukan tulisan saya, iman yang sejati, kembali pada judul. Iman tanpa perbuatan mati. Betul? Iman, saudaraku, dalam kurung tanpa perbuatan mati. Iman yang sejati adalah respon. Saya ulangi, iman yang sejati adalah respon atau tindakan mempercayai firman yang Tuhan ucapkan. Saya ulangi, Bapak Ibu tolong perhatikan saya. Karena dua-duanya beriman. Cain dan Habel sama-sama beriman. Bukti mereka beriman, dua-duanya membawa persembahan. Dua-duanya memberi sacrifice. Tetapi Habel memberi more excellent sacrifice. Dari mana, saudaraku? Kenapa Tuhan menolak persembahan Cain? Kenapa Tuhan menolak iman Cain? Sementara Tuhan menerima iman Habel. Tanpa kita sadari hari-hari ini, banyak orang membawa iman seperti Cain kepada Tuhan. Dan dari zaman dulu sampai hari ini, Tuhan selalu menolak iman seperti Cain. Maka Bapak Ibu kata percaya saja, diadaptasi kebiasaan baru, ini berbicara iman yang sejati. Yosua punya iman yang sejati. Maka Bapak Ibu bisa melihat setiap kali Yosua melangkah, mereka mempersembahkan, tulisannya jangan dihilangkan, mereka mempersembahkan korban. Setiap tabut Allah melangkah, mereka mempersembahkan korban. Itu juga yang Daud lakukan. Inilah iman yang sejati. Why? Kita lihat. Iman yang sejati adalah respon kita, atau saudaraku, respon itu ya terekspresi lewat perbuatan. Ini yang saya katakan bahwa iman tanpa perbuatan iman adalah mati. Respon dari apa? Dari mempercayai firman yang Tuhan ucapkan. Bukan inisiatif diri sendiri. Cain, saudaraku, imannya iman inisiatif diri sendiri. Sementara Habel, respon perbuatan Habel dari apa yang Tuhan ucapkan. Terus, Cain berinisiatif dengan memberi persembahan terbaik, hasil jerih payahnya, dan Tuhan menolaknya. Habel meresponi firman Tuhan dengan persembahan darah. Apa yang disebut more excellent sacrifice? Darah. Halo? Di halo kok diam aja, halo? Kenapa Anda tegang? Tenang aja, santai. Cain berinisiatif dengan memberi persembahan terbaik, hasil jerih lelah tangannya. Tetapi Tuhan menolak. Mereka sama-sama punya ayah dan ibu kandung. Lahir dari rahim yang sama. Lahir dari benih sperma yang sama, yaitu Adam dan Hawa.
Kenapa yang satu mempersembahkan hasil pertanian, yang satu mempersembahkan anak domba jantan yang tidak bercacat celah? Coba renungkan saudara. Dulu waktu saya sekolah minggu, guru sekolah minggu saya menjelaskan kenapa persembahan Kain ditolak. Karena waktu dibakar asapnya belok-belok saudara. Ya saya namanya anak sekolah minggu percaya saja. Tapi asap yang dibakar dari persembahan Habil itu lurus naik ke atas. Kenapa Tuhan menolak? Ini kan persembahan bagus. Persembahan terbaik. Kain tidak memberikan persembahan yang jelek. Bahkan Kain saudaraku, jerih lelahnya, keringatnya, bercucuran, peluhnya. Maka dia bawa itu kepada Tuhan, apa yang menurut pandangan dia baik. Itu yang saya katakan, inilah iman yang tidak sejati. Karena apa? Dia bukan meresponi firman Allah, tapi inisiatif yang datang dari dirinya. Sebab iman yang sejati adalah respon dari perkataan Tuhan. Waktu Tuhan berkata, sebab iman timbul dari mendengar firman Allah, bukan mendengar inisiatif ide-ide kita sendiri. Terus saudara, iman Habil adalah respon terhadap apa yang Tuhan firmankan dan apa yang Tuhan sudah lakukan. Iman Kain terletak pada inisiatif diri sendiri dengan mengandalkan perbuatan dan jerih lelah, tetesan keringat dan peluhnya. Ingat, Tuhan menolak iman Kain. Kalau kita simpulkan dari zaman mula sampai hari ini, agama di seluruh dunia ada ribuan kepercayaan, ada ribuan agama. Jangan pikir agama di dunia ada 6. Dulu zaman saya SMA 5 di Indonesia. Sekarang 6 tambah Konghucu. Sebab agama dan kepercayaan itu kenapa jadi agama? Karena pemerintah meresmikannya jadi agama. Kalau pemerintah tidak meresmikannya namanya kepercayaan. Shinto itu agama resmi di Jepang. Tapi bagi kita itu kepercayaan. Tetapi kalau nanti masuk Indonesia dan kemudian Indonesia pemerintah meresmikan, itu akan menjadi sebuah agama. Kalau kita simpulkan, saudaraku, ada 2 golongan agama. Yang satu yang mengandalkan perbuatan, dan yang kedua mempercayai apa yang Tuhan sudah buat. Anda ada di mana? Mempercayai apa yang Tuhan sudah buat saudara, atau saudara mempercayai apa yang saudara buat untuk Tuhan? Kain mempercayai inisiatif diri sendiri. Saudaraku, kenapa Habil kok bisa mengambil keputusan mempersembahkan darah? Saya percaya Adam dan Hawa akan cerita seperti saya cerita pada anak-anak saya. Bahwa pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Anda lihat Adam dan Hawa mengambil tumbuh-tumbuhan untuk menjadi pakaiannya. Tetapi apakah tubuh Adam Hawa nggak tertutup? Sudah tertutup. Karena ditutup dengan tumbuh-tumbuhan menjadi celana dalam, menjadi cawat. Alkitab, kitab Kejadian mencatat seperti itu. Tetapi pada waktu Allah berjalan di Taman Eden dan kemudian menyadari, Adam Hawa menyadari mereka telanjang, apa yang Allah lakukan? Allah menyembelih seekor binatang dan kulit yang masih berlumuran darah diletakkan menjadi pakaian yang menutupi Adam dan Hawa. Itulah sacrifice yang pertama. Tepuk tangan paling meriah. Jadi saudaraku, apa yang membuat mereka tertutup? Apakah ide inisiatif Adam dan Hawa? Tidak. Yang menutupi tubuh mereka dari aib, dari dosa adalah inisiatif Tuhan. Tuhan yang menyembelih. Habil memandang kepada anugerah. Pada waktu dia melihat papah mamahnya ditutupi dengan darah, dia tahu respon Habil inilah iman. Respon dari apa yang Tuhan lakukan dan apa yang Tuhan ucapkan.
Itulah iman. Untuk memasuki musim yang baru, saudaraku dengar, Anda mesti meresponi apa yang Tuhan ucapkan dan apa yang Tuhan sudah lakukan. Maka dalam 1 Tawarikh, mana ayatnya? 1 Tawarikh. Ayatnya ada di bahan, cepat ada di bahan. 1 Samuel, kok 1 Tawarikh, 1 Samuel. Pada waktu saudaraku, dan ia membunuh beberapa orang Bet-Shemesh karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Tahukah Anda ini perjalanan tabut Allah yang direbut Filistin dan kemudian akan dikembalikan ke Israel. Di satu tempat yang bernama Bet-Shemesh, orang-orang Bet-Shemesh mencoba menjenguk, melihat apa isi tabut Allah itu. Saya sudah mengajar buat saudara dan kitab Ibrani mencatat, di dalam tabut Allah berisi 3 benda yang menggambarkan dosa kita. Tuhan gak mau. Saudaraku, kenapa Tuhan membunuh? Karena mereka melihat dosa. Setelah Anda ditebus oleh darah Yesus, kesadaran akan Christ in you harus jauh lebih dahsyat daripada kesadaran akan dosa. Tuhan gak mau lagi Anda melihat dosa-dosa masa lalu. Halo? Amin? Tuhan sudah melupakan, mengampuninya. Mari pandang salib Kristus. Ingat baik-baik saudaraku, yang menyelamatkan saudara dan saya bukan jerih payah lelah kita. Iman yang mendasarkan pada perbuatan, pada inisiatif, selalu ditolak Tuhan dari zaman Kain. Maka di musim yang baru, percaya saja. Artinya percaya kepada siapa sih Bapak Ibu? Percaya kepada apa yang dia ucapkan. Yang pertama. Yang kedua, percaya apa yang sudah dia lakukan buat saudara dan saya. Apa yang dia sudah lakukan, semuanya sudah dilakukan bagimu. Amin. Amin. Saudaraku, di musim yang baru Anda mesti menyadari, kita berbuat baik, kita memberi persepuluhan, kita beribadah, kita rajin saat teduh, bukan supaya kita berkenan. Cuma 3 orang. Kalau Anda mengejar perkenanan dengan semuanya itu, Anda akan ditolak oleh Tuhan. Tapi kita, saudaraku, lakukan ini. Ini respon dari apa yang sudah dia buat saya. Mengerti, katakan yes, amin. Amin. Nangkap bedanya? Bisa menangkap? Begini saudaraku, saya berbuat baik, saya beribadah, saya sembahyang, saya sungguh-sungguh saat teduh, saya menjaga hidup kudus, saya menjaga tindakan yang begini, bukan dalam rangka saya mengejar perkenanan Tuhan. Bukan supaya saya mendapat upah untuk diberkati. Nangkep? Tetapi saudaraku, itu respon dari apa yang sudah dia lakukan dan dia ucapkan buat saya. Apa yang dia udah lakukan buat saya? Dia udah mati buat saya dan membuat saya berkenan karena darah Yesus. Jadi respon saya apa? Amin. Kain mempersembahkan itu, saudaraku, karena inisiatif diri sendiri. Dia mencoba supaya dia berkenan. Tetapi Habel membawa persembahan darah karena dia tahu itulah firman. Itu yang Allah lakukan kepada ayahnya Adam dan Hawa. Pada waktu Adam dan Hawa mencoba menutupi aib, noda dengan pakaian dari tumbuh-tumbuhan, Tuhan menolaknya. Tetapi inisiatif untuk menutupi dosa datang dari Allah sendiri. Allah menyembelih seekor binatang dan mengambil kulit yang masih berlumuran darah, disematkan, ditutupilah tubuh Adam dan Hawa. Ini menggambarkan, saudaraku, darah Yesuslah yang membungkus saudara dan saya. Yang mengerti tepuk tangan paling meriah, katakan amin.
Berapa banyak yang percaya? Berapa banyak yang percaya? Haleluya. Jadi Bapak Ibu, ngapain Pak kita ibadah hari ini? Ini respon. Lu punya tujuan, jangan lu punya, jangan kamu punya tujuan. Gue mau rajin nih WRC nih, supaya gue diberkati. Salah. Berarti Anda, saudaraku, iman Anda adalah iman seperti Kain. Berkatmu, lihat saya. Tuhan memberkatimu, Tuhan menyelamatkanmu, bukan bergantung kepada apa yang kamu buat, tapi apa yang Yesus buat. Nah, Tuhan mau kamu mempercayai itu. Nangkap? Nah, sehingga apa yang kita buat hari ini, inilah iman, yaitu iman yang sejati, respon dari apa yang dia katakan dan apa yang dia buat. Nangkap? Maka malam ini mari, iman kita adalah respon dari firman-Nya dan apa yang sudah dilakukannya buat kita. Berapa banyak nangkap saudaraku? Oh Pak, jadi kalau saya ibadah, saya persepuluhan, saya jaga hidup, jaga perkataan, jaga perbuatan, bukan dalam rangka mengejar perkenanan. Capek lu. Tapi itu responmu sebagai orang yang sudah ditebus. Oh, supaya saya dapat upah. Saudaraku, no. Engkau anak. Amin. Selama engkau mempercayai apa yang sudah dia buat, ingat, sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Kutuk, dosa, kemiskinan, sakit penyakit. Yosua tahu ini, maka Anda lihat apa yang Yosua bikin, apa yang Yosua buat sehingga dia memenangkan pertempuran. Nang hadong, dia hanya percaya. Apa Yosua berperang? Enggak. Yosua 24 ayat 12, bukan dengan pedang, bukan dengan panah. Bukan dengan pedang, bukan dengan panah. Aku yang berperang buat kamu. Percayakah Anda di musim yang baru Allah yang berperang? Amin. Respon kita apa? Respon kita, nah, iman kita ini adalah respon dari apa yang dia buat. Kalau dia mengatakan, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Respon kita apa? Datang. Pada waktu dia berkata, semua udah selesai. Apa yang kemudian 1 Korintus 3 ayat 21, segala sesuatu adalah milikmu. Apa respon kita? Mengaminkan. Jadi kita hari ini ngerti. Tangan kita tidak di bawah. Tangan kita selalu memberi. Tangan kita selalu menabur. Karena itu adalah respon dari apa yang sudah dia lakukan. Amin. Like father, like son dong. Kalau bapaknya murah hati, anaknya murah hati. Bapaknya, saudaraku, perkataannya lembut, anaknya juga perkataan lembut. Bapaknya, saudaraku, sabar, anaknya juga sabar. Betul? Kita sabar bukan dalam rangka mencari perkenanan, tapi apa? Itulah respon dari kita punya bapak yang sabar. Amin. Jangan pulang dari sini ibu-ibu marahin suami, nunjuk-nunjuk. Kamu ya, jangan begitu dong. Untung jaraknya social distancing. Jadi suami gak bisa nyenggol tuh, lo dengerin tuh. Haleluya. Betul? Jangan main lempar-lempar barang suami. Jangan KDRT, main tempeleng. Loh bapak kita gak begitu. Yes? Maka saya tempatkan kata percaya saja. Ini bicara iman yang sejati. Iman yang sejati itu apa? Sekali lagi ini, tolong tulisannya. Iman yang sejati adalah respon tindakan kita karena perkataan Tuhan. Bukan inisiatif diri sendiri. Saudaraku, ini coba Anda pikir, Kain kenapa ngasih hasil pertanian coba? Ide dari mana coba? Hah? Dia baca kitab mana coba? King James Version? Atau FAYH?
Belum ada Alkitab. Kenapa Kain mempersembahkan hasil pertanian? Inisiatif. Habel kenapa mempersembahkan anak domba jantan yang tidak bercacat celah? Respon. Jadi tindakannya sama-sama mempersembahkan. Yang pertama Kain memberi persembahan karena inisiatif diri sendiri. Habel karena inisiatif Tuhan, dia meresponi. Demikian juga malam ini kita ibadah di tengah banyak orang tidak berani ibadah karena respon dari apa yang Tuhan katakan. Darah Yesus more than enough menjaga saudara-saudara dan saya. Amin. Bukan inisiatif diri sendiri. Saudara, saya buat ibadah hari ini on-site gedung mulai 19 Juli. Bukan inisiatif. Begitu pemerintah mengizinkan, pemerintah adalah wakil Tuhan di muka bumi. Kita warga negara Indonesia, kita wajib mentaati. Saat pemerintah berkata tanggal 21 Maret maklumat Kapolri, saat itu juga saya berkata BFA mulai besok ibadah online. Mentaati. Itu respon. Tapi kemudian wakil Tuhan yaitu pemerintah mengizinkan ibadah boleh dimulai. Dan hamba-hamba Tuhan, teman-teman saya pendeta-pendeta se-Bandung, saat kita semua lockdown, PSBB, kita semua berdoa, Tuhan izinkan supaya gereja kembali beribadah. Dan Tuhan lewat pemerintah mengizinkan. Jadi ini bukan inisiatif saya. Saya bukan inisiatif, yuk kita ibadah loh. Kalau pemerintah udah mengizinkan, artinya Tuhan udah bicara kepada pemerintah, ibadah harus. Bangsa ini rohnya disembahyang. Yang Islam bersembahyanglah, yang non-Muslim yaitu Kristen dan sebagainya beribadahlah. Kita hari ini beribadah karena respon kita kepada firman Allah. Katakan haleluya. Amin. Bukan inisiatif diri sendiri. Kita kemarin PSBB juga adalah respon dari apa? Firman. Taati pemerintah, tunduklah. Katakan yes. Sekarang Anda pakai masker dengan jarak, ini respon. Bukan kita takut. Tapi respon daripada ini tindakan kita, ini bukan inisiatif kita. Jadi saudaraku, ada firman, kita kemudian muncul inisiatif. Karena inisiatif berdasarkan firman. Bukan berdasarkan ide diri sendiri. Kenapa Musa ditolak? Waktu dia mukul gunung batu untuk kali kedua. Tuhan bilang gini, Musa berkatalah pada gunung batu. Tuhan suruh Musa ngomong. Musa punya inisiatif, dia pukul. Karena itu Musa ditolak dan tidak masuk negeri perjanjian. Kenapa? Karena tidak percaya. Amin. Amin. Hari ini saudaraku, kenapa saya menabur? Kenapa saya beribadah? Kenapa saya buka gereja di mana-mana? Tanggal 30 nanti Semarang kita mulai. Respon dari firman Tuhan berkata, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Saya tabur uang saya. Saya udah nginep, saya sewa 3 kamar, saudaraku. Ada jemaat, Pak, saya ganti Pak, hotel yang lebih baik Pak ya. Enggak, udah saya udah hotel. Udah Pak, itu ini Pak, ini ada hotel yang lebih gede. Bla 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 bla. Wah, udahlah situ aja. Ini tempat tidurnya 3. Oh ya, enak kalau tempat tidur 3. 3 jam sekali pindah tempat. Haleluya. Saudara, kenapa? Ini respon. Maka malam ini juga, kenapa kita perjamuan Tuhan setiap hari? Respon. Bukan inisiatif saya. Dengar, ini bukan inisiatif saya. Sebab Tuhan berkata, setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang. Dan kematian Tuhan mendatangkan kehidupan, kesehatan, kemakmuran buat kita. Tepuk tangan yang paling meriah, katakan amin. Amin. Percaya saja, katakan dengan saya. Amin. Anda percaya bahwa segala sesuatu adalah milik saudara? Percaya saudara, Tuhan pelihara saudara? Ambil kunci C, percaya Tuhan selalu menolong saudara.
Percaya Tuhan tidak tinggalkan saudara. Percaya sehelai rambut di kepala jatuh seizin Tuhan. Percaya Tuhan yang menjaga nyawa saudara. Percaya. Responmu adalah kita beribadah seperti malam ini. Bangkit berdiri, haleluya. Mari lebih lagi memuji Tuhan kita yang besar. Tinggikan, agungkan, muliakan Dia. Haleluya. Besar Kau Tuhan, ajaib kuasa-Mu yang mengangkatku jadi anak-Mu. Mulia Kau Tuhan, ada dalamku, hidupku penuh kedahsyatan-Mu. Kuasa salib-Mu telah mengubahku, kini ku adalah ciptaan baru. Kuasa kasih-Mu telah membawaku di dalam jalan kemenangan-Mu. No more sickness, no more weakness, no more poverty. I am free. No more sickness, no more weakness, no more poverty. Ku bebas, ku bebas. Pujilah Tuhan yang anugerahnya besar di tengah kita. Besar Kau Tuhan, ajaib kuasa-Mu yang mengangkatku jadi anak-Mu. Mulia Kau Tuhan, ada dalamku, hidupku penuh kedahsyatan-Mu. Kuasa salib-Mu, Kuasa salib-Mu telah mengubahku, kini ku adalah ciptaan baru. kuasa kasih-Mu, Kuasa kasih-Mu telah membawaku di dalam jalan bersama-sama sukacita kita berkata, No more sickness, no more weakness, no more poverty. I am free. No more sickness, no more weakness, no more poverty. Ku bebas, ku bebas. sungguh besar kuasa yang bekerja di tengah-tengah kita. Sungguh dahsyat perbuatan Tuhan di tengah-tengah kita. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang berbeban berat dipulihkan. Kita dapat berkata, no more sickness, no more weakness, no more poverty. Mari dengan sukacita, imani, deklarasikan. Kita berkatakan, Kuasa salib-Mu telah mengubahku, kini ku
Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.